Sekarang kita akan pelajari usaha dan energi rotasi ya. Nanti rumus usaha energi rotasi ya tidak jauh berbeda sebenarnya dengan rumus gerak translasi. Ini saya misalkan mempunyai batang ya, batang kurus. Saya putar terhadap poros putar O gitu ya. Saya putar, dia menempuh sudut theta. Kalau dia berputar pasti ada torsi yang bekerja pada benda. Nah, kita ingat bahwa rumus usaha dalam gerak translasi, rumus usahanya itu adalah W sama dengan F kali S. F gayanya, S itu adalah jarak yang ditempuh benda. Tetapi dalam gerak rotasi, kita bisa mengartikan ini F itu gaya putar, sedangkan S-nya itu adalah panjang busur yang ditempuh. Tapi kalau kita kaitkan dengan sudut dalam gerak rotasi, itu W rotasi dirumuskan, F-nya cukup diganti dengan torsi, S-nya diganti dengan sudut putarnya. Jadi berapa jauh dia berputar, berapa radian dia berputar. Inilah rumus dari usaha rotasi. Jadi usaha untuk merotasikan benda. Usaha rotasi, jelas ini satuannya adalah joule. Nah, ini adalah torsi yang sebelumnya sudah kita pernah pelajari. Sedangkan theta itu adalah sudut tempuh yang dinyatakan dalam radian dalam SI gitu ya. Nah, sehingga nanti konsep dari energi kinetik itu juga akan berubah pada energi rotasi ini. Jadi kalau kita kenal dalam gerak translasi, energi kinetik itu kan dirumuskan sigma mv kuadrat. Jadi translasi setengah mv kuadrat. Tapi dalam gerak rotasi rumusnya jadi seperti ini. EK rot, nanti M-nya diganti I, V-nya diganti omega. Omega berarti kecepatan sudut. Sebenarnya analogi rumusnya ya, tidak jauh berbeda. Jadi kalau Anda hafal rumus EK translasi, tentu saja rumus EK rotasinya juga tahu ya, karena hanya tinggal ganti M dengan I, V dengan omega. Jadi ini bacanya adalah energi kinetik rotasi. Satuannya adalah joule. Kalau I itu adalah momen inersia dari benda itu, satuannya adalah kilogram meter kuadrat, sedangkan omega itu adalah kecepatan sudut putarnya, satuannya adalah radian per sekon. Nah, rumusan daya mekanik dalam rotasi ini juga tidak jauh dari gerak translasinya. Masih ingat konsep daya? Daya itu adalah usaha persatuan waktu, ya. Nah, kalau kita uraikan, W itu F kali S, saya bagi T, sehingga rumusan daya itu bisa ditulis F S per T itu V. Nah, ini dalam gerak translasi bisa ditulis seperti ini. Tetapi dalam gerak rotasi, maka kita tinggal mengganti daya untuk merotasikan benda itu adalah F diganti torsi, sedangkan V-nya diganti dengan omega. Akhirnya kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya, kita beri keterangan dulu. P rot itu maksudnya adalah daya rotasi, daya untuk merotasikan benda. Satuannya watt seperti biasa, satuan daya itu watt. Sedangkan tau ini adalah torsinya, tau momen, gaya ya. Torsi, satuannya newton meter. Omega tadi sudah saya sebut, ini adalah kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon. Nah, sekarang kita membahas masalah begini. Kalau misalkan ada suatu benda, anggap aja bola gitu ya. Boleh juga yang lain, selain bola juga boleh, silinder boleh. Dia bergerak misalnya bergeser sambil memutar. Bergeser juga memutar gitu ya. Berarti ada dua gabungan gerak, yaitu translasi dengan rotasi. Sehingga kita kalau merumuskan energi kinetiknya, kita harus pakai energi kinetik total. EK total itu adalah EK translasi ditambah dengan EK rotasi. EK translasi itu setengah mv kuadrat tadi
Eka rotasi setengah I omega kuadrat. Nah sekarang kita uraikan sedikit. Setengah MV kuadrat setengah I itu bisa saya tulis konstanta momen dikalikan MR kuadrat untuk benda yang bisa menggelinding. Masih ingat ya? Bab sebelumnya, lihat video saya sebelumnya, kali omega kuadrat. Sehingga ingat bahwa yang namanya omega kali R itu adalah laju linier. Sehingga kita bisa tuliskan rumus ini setengah MV kuadrat ditambah setengah KM omega kali R itu V. Jadi V kuadrat. Nah, akhirnya kita dapatkan setengah MV kuadrat bisa keluar 1 plus K. Nah, akhirnya kita temukan rumus Eka total itu seperti ini. Eka total setengah MV kuadrat 1 plus K. Di mana K ini dinamakan sebagai konstanta momen inersianya. Masih ingat ya? Lihat tabel. Kalau silinder pejal itu K-nya diisi setengah. Kenapa? Karena silinder pejal itu punya momen inersia terhadap pusat masanya setengah MR kuadrat. Jadi setengah itu adalah konstanta momen. Kalau misalnya bola pejal yang menggelinding, maka K-nya diisi 2/5. Untuk benda-benda yang umum seperti ini harus hafal ya nilai konstanta momennya. Kadang-kadang dalam soal tidak diberitahu. Terus kemudian bola rongga itu K-nya adalah 2/3. Misalnya yang sudah pernah saya sajikan di tabel cincin tipis itu K-nya adalah 1 dan seterusnya. Itu benda-benda yang bisa menggelinding. Pada benda yang menggelinding, misalnya ada benda menggelinding pada bidang miringnya kasar gitu ya, kita masih bisa memberlakukan hukum kekalahan energi mekanik, asalkan selama benda menggelinding itu menggelinding sempurna, artinya tidak ada slip. Slip itu terpleset, yang menghasilkan kalor ya. Terpleset menghasilkan kalor sehingga EM itu ada yang hilang. Jadi selama menggelinding sempurna, tidak ada slip, maka akan berlaku bahwa EM dimanapun itu sama. Jadi EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3 dan seterusnya. Akan berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Ini saya kasih contoh yang pertama ya. Ini ada roda. Roda ini pada pinggirnya dikasih gaya. Sebenarnya ini ada gulungan benang. Ada gulungan benang melingkar gitu ya, benang yang sangat kuat dan ringan. Kemudian tarik gaya, F-nya 60 Newton. Sehingga A itu bisa berputar dari A ke B ya, pindah ke B, menempuh sudut 30 derajat. Jari-jari dari roda ini adalah 0,1 meter. Berapakah usaha untuk merotasikan titik A dari posisi di sini sampai pindah ke titik B? Itu pertanyaannya. Kita bisa menghitung dengan mudah bahwa usaha rotasi itu dirumuskan torsi dikalikan sudut yang ditempuh. Torsinya itu adalah perkalian gaya dengan jaraknya ke poros. Lihat ini. Ini asumsinya gayanya tetap ini ya. Jadi dikalikan R, tidak usah pakai sin karena ini sudutnya 90, dikalikan dengan theta. Jadi F-nya di situ adalah 60. Langsung tulis R-nya 0,1. Sedangkan tetanya perhatikan, ini sudutnya kan 30 derajat. Ini harus kita ubah ke dalam radian, dalam SI ya. 30 derajat itu adalah pi radian dibagi dengan 6. Karena pi radian itu 180 derajat dibagi 6 kan 30 ya. Jadi ini satuannya adalah radian dalam SI. Jadi kalau begitu pi per 6. Nah ini 6 dibagi 6 berarti jawabannya adalah pi. Lah pi itu selalu 3,14. Jelas satuannya di sini adalah joule karena usaha. Contoh soal yang kedua, ini ada bola pejal menggelinding pada bidang kasar, datar ya. Laju linearnya adalah 10 meter per sekon. Nah bola pejal ini ya masanya 2 kg. Yang ditanyakan adalah berapa Eka totalnya. Kita jawab seperti ini ya. Eka total tadi itu dirumuskan apa? Kan setengah MV kuadrat 1 plus K. Jadi kita tinggal masuk aja. M-nya adalah 2, V-nya 10, kuadrat 1 plus K-nya untuk bola pejal.
Ingat, K-nya bola pejal itu adalah 2/5 kan? Ya tinggal masuk aja 2/5. Kalau silinder setengah ya kan, kalau bola rongga 2/3. Nah ini saya coret duanya, berarti ini kan dapatnya adalah 100 dikalikan dengan ini 0,4 tambah 1, 1,4. Berarti kalau begitu 140 Joule. Inilah jawabannya. Nomor soal yang ketiga, ini ada benda berupa silinder menggelinding pada bidang miring kasar. Jadi menggelinding ya ini ya. Menggelinding itu berarti gabungan gerak antara translasi dengan rotasi. Yang ditanyakan adalah ketika silinder pejal ini sudah sampai di titik B, artinya sudah sampai dasar bidang miring, berapakah laju linearnya? Kita bisa menghitung dengan menggunakan hukum kekekalan energi dengan asumsi bahwa selama dia menggelinding tidak ada slip ya. Jadi kalau begitu dari A ke B akan berlaku bahwa EM di A itu sama dengan EM di B. EM di A itu adalah, perhatikan baik-baik, awalnya ini dilepas ya. Jadi benda mula-mula dalam keadaan diam. Jadi EK-nya yang di titik A nggak ada. Yang ada itu cuma energi potensial. Jadi saya tulis MGH. HA berarti tinggi A terhadap tanah. Terus kemudian EM di B, di sini perhatikan di tanah tidak ada EP. Di B tidak ada EP. Jadi yang ada cuma apa? EK. Jadi nanti tapi EK-nya adalah EK total karena dia menggelinding. Akhirnya M-nya ini bisa saya coret ya. Sehingga dapatnya apa ini? Berarti 2GHA itu sama dengan VB kuadrat 1 plus K. Akhirnya kita dapatkan VB-nya itu adalah akar 2GHA 1 plus K. Jadi ini kalau dilepas, maka kecepatan pada akhir bidang miring atau pada dasar bidang miring seperti ini bentuknya. Jadi VB sama dengan akar 2 gini 10, kalau nggak diketahui dalam soal. HA-nya sudah jelas di sini adalah 7,5 dibagi 1 plus, karena ini silinder pejal berarti K-nya kita isi setengah. Di konstanta momennya itu setengah. Sekarang perhitungannya. 7,5 dibagi 1,5 itu adalah 5. 5 kali 2, 10 kali 10, 100 di akar. Berarti 10 meter per sekon. Soal berikutnya nomor 4 ini ada bola pejal. Pertama menggelinding pada bidang datar, kemudian di titik A dia menaiki bidang miring seperti ini. Dia bisa naik sampai ketinggian berapa? Perhatikan pertanyaannya baik-baik bahwa berapa ketinggian yang bisa dicapai, itu berarti ketinggian maksimum yang bisa dicapai ya. Jadi diasumsikan bahwa kecepatan di B itu sama dengan 0, karena sudah tidak naik lagi. Ini ketinggian yang dicapai. Kalau ini menggelinding sempurna, pasti akan berlaku dari A ke titik B, ini akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik, EMA sama dengan EMB. EM di A itu adalah ada energi kinetik gelinding, jadi setengah MVA kuadrat 1 plus K. EP-nya tidak ada ya, di tanah ini EP-nya 0. Terus kemudian EM di B, ini EP-nya ada tapi EK-nya nggak ada. Jadi tinggal MGH saja di titik B. Di titik B cuma MGH saja ya. M-nya saya coret, jadi ini setengah. VA-nya saya masukkan 10 kuadrat 1 plus K. Karena ini bola pejal, berarti K-nya itu adalah 2/5. G-nya 10 dikalikan H. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik di sini. Ini adalah 1 ditambah 2/5 itu 1,4 ya. 1,4. Jadi ini 50, 100 bagi 2 kali 1,4 sama dengan 10 kali H. Nah ini saya coret aja ya. Nah berarti kalau begitu hanya ketemu 7 meter. Itulah ketinggian yang bisa dicapai. Baiklah, soal berikutnya. Jadi ini ada batang bisa berputar pada poros putar O. Jadi nanti kalau dilepas, awalnya diam di sini, terus kemudian dilepas. Nah, pada titik terendah, berapakah kecepatan ujung batang ini? Nah, caranya seperti ini menyelesaikannya. Yang kita lihat adalah pergerakan pusat massa. Pusat massa batang ini adalah
di tengah-tengah karena asumsinya batangnya homogen ya. Jadi saya namakan titik Z. Dia akan berputar nanti, titik Z itu seperti ini perputarannya, misalnya ke Z aksen. Nah, sekarang berarti kalau begitu Z aksen ke sini itu jaraknya adalah setengah L. Nanti kita acu energi potensialnya dengan H0 itu di titik B gitu ya. Boleh juga misalnya diacu di titik Z aksen ya, tidak masalah sih. Saya acu terhadap titik terendah aja ya. Jadi coba sekarang kita lihat gerakan dari Z ke Z aksen itu harus berlaku hukum kalian energi mekanik. Jadi kalau begitu energi mekanik pada saat tepat dilepas itu EK-nya kan nggak ada ya. EK-nya 0, tinggalannya ada EP aja. EP itu tingginya L ke sini. Jadi kalau begitu EP-nya mg kali L. Nah ini yang sebelah kiri. Nah terus kemudian sebelah kanan waktu dia memutar seret di titik B, selain ada EP, nanti juga ada energi kinetik. Karena yang kita lihat itu pergerakan pusat massa loh ya, bukan ujungnya ini, tapi pusat massanya. Jadi terhadap titik B di sini ada energi potensial gitu ya. Jadi energi potensialnya itu mg dikalikan dengan setengah L. Nah, karena dia berotasi murni, nanti ditambah energi kinetik rotasi di sini ya. Jadi ini berputar loh ya. Ada kecepatannya di sini. Jadi ada energi kinetik rotasi. Jadi setengah I omega kuadrat. Nah, kita urai aja mgl dikurangi setengah mgl itu kan setengah mgl. Jadi ini setengah I itu momen inersia batang berputar pada salah satu ujung. Masih ingat ya, I-nya kan sepertiga ml kuadrat. Lalu kalikan dengan omega kuadrat. Sekarang saya bisa mencoret ini ya. Setengahnya saya coret, M-nya saya coret. Akhirnya kita dapatkan bahwa omega kuadrat itu adalah 3G. 3G L per L kuadrat, jadi L-nya di bawah. Akhirnya saya dapatkan omeganya adalah akar 3G per L. Tapi perhatikan yang ditanyakan adalah laju linear di titik B. Ini ya, laju linear di titik B. Laju linear di titik B itu adalah apa? Kan omega dikalikan R. Jadi R-nya berapa di situ? RB itu jarak titik B ke poros putarnya loh ya. Poros putarnya itu adalah titik O. Jadi kalau begitu jaraknya adalah L, panjangnya batang. Jadi kalau kita masukkan, nanti omeganya akar 3G dibagi L kali L. Nah ini kalau L-nya saya masukkan ke dalam kan akar L kuadrat. L kuadrat dibagi L, L. Jadi hasilnya adalah akar 3G L. Nah, mudah sekali kan?